Hai, perkenalkan nama saya Hermendito. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan tentang business practices. Business practices merupakan mata kuliah yang mengkombinasikan antara bagaimana kita mempelajari praktek-praktek bisnis dari sisi penggunaan perangkat manajerial dan pemanfaatan pengetahuan manajerial dalam bisnis. Nah, dalam hal ini mahasiswa pada bagian awal diharapkan bisa men-setting lebih dulu the dream company, dan kemudian pada bagian pertama atau modul pertama mahasiswa akan diajak mendiskusikan tentang bagaimana kita menyiapkan analisis data dan ekonomi yang kita gunakan untuk mendesain atau merancang pemikiran-pemikiran tentang the dream company yang diharapkan akan diwujudkan di masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan data ekonomi dan data bisnis ini, mahasiswa diharapkan bisa mengevaluasi dan menganalisis peluang dan ancaman, faktor-faktor kritis yang akan dihadapi oleh perusahaan ketika dia menyusun bisnis dan mengimplementasikan bisnis yang dapat membuat rencananya atau prosesnya discontinue. Ini menjadi sangat berbahaya kalau tidak diperhatikan sejak awal. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang praktek-praktek bisnis di bidang manajemen, yaitu manajemen keuangan, kemudian manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. 4 bidang ini sangat esensial yang diharapkan bisa mewarnai bagaimana the dream company itu akan dilihat dari 4 perspektif ini, dan diharapkan mahasiswa bisa mengevaluasi dan menganalisis kelemahan dan keunggulan masing-masing bidang yang digunakan untuk mempertajam dalam mencari solusi untuk menyempurnakan the dream company mereka. Pada bagian ini merupakan modul yang kedua ini, diharapkan mahasiswa bisa mempertajam apa yang sudah didesain pada draft pertama di modul pertama. Kemudian pada modul ketiga ini merupakan proses integrasi bidang manajemen yang diharapkan mahasiswa juga memikirkan bagaimana dalam merancang the dream company-nya dalam suatu susunan yang lebih terstruktur, well prepared, yang diharapkan bisa sustain dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya sekedar merancang untuk jangka pendek, tapi diharapkan the dream company ini bisa berlanjut jangka panjang, paling tidak membuat rancangan hingga 20 tahun ke depan organisasi seperti apa yang bisa dijalankan. Kemudian pada bagian berikutnya yang keempat adalah menyusun kembali, merevisi kembali the draft dream company-nya ke dalam suatu model yang menjadi bagian dari tugas akhir dari mata kuliah ini. Nah, diharapkan dengan mempelajari business practices dengan praktek-praktek yang ada, mahasiswa bisa lebih memahami bagaimana menyusun the dream company dalam konteks situasi yang lebih real dan situasi yang lebih aktual, ya, berdasarkan data, berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan praktek-praktek bisnis yang ada, dan diharapkan bisa menjadi tonggak bagi kawan-kawan untuk menggunakannya sebagai acuan di dalam menyusun the dream company yang sustainable dan berhasil di masa yang akan datang. Ada 2 isu penting yang dibahas di business practices ini adalah sustainability sendiri, dan yang kedua adalah green economy. Ini yang menjadi isu penting bagi masa depan perusahaan, bagi masa depan anak-anak, dan masa depan bangsa, dan bagi masa depan dunia. Sekian penjelasan kami, semoga bisa bermanfaat.